Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah lama bukan? Sudah sebulan lamanya. Oh, perkenalkan dengan nama saya Akbar Abdanahja. Saya dari SMK 2 Balenda. Mungkin perkenalan lagi, mungkin kita sudah bertemu dengan saya bisa bertemu dengan teman-teman baru dan penonton-penonton baru. Eh, Selamat datang di video kali ini, di mana saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting, presentasi sederhana di mana saya akan menjelaskan poin-poin dari IP address dan subnetting yang telah saya rangkum, dan saya akan jelaskan sebisa saya dan mungkin sejelas mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin nanti saya akan lakukan di video kali ini. Baiklah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu IP address dan subnetting. Apa maksud mereka? Nah, sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IP address. IP address adalah sebuah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam sebuah jaringan, seperti perangkat berupa komputer, handphone, maupun router. Tanpa IP, perangkat-perangkat ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kita memerlukan IP supaya kita bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Tidak peduli apa itu perangkatnya, bisa berupa dari komputer ke komputer, maupun handphone ke handphone, atau komputer ke handphone, dan berbagai perangkat banyak lainnya. Tanpa IP mereka tidak bisa berkomunikasi, teman-teman. Lalu kita juga memiliki sebuah teknik bernama subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah sebuah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau yang bisa disebut sebagai subnet, supaya penggunaan IP lebih efisien dalam jaringan dan jaringan ini bisa lebih teratur dan rapi ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, saya memiliki contoh sederhana dari IP address dan subnet mask. Nah, saya memiliki sebuah IP di sini teman-teman. Yaitu ada IP 192.168.1.10 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Bagaimana kita bisa mendapatkan subnet mask? Nah, pastinya ada pertanyaan seperti itu ya. Kita bisa mendapatkan subnet mask dari setelah kita memasukkan IP, kita menekan enter, maka subnet mask akan secara otomatis terisi ya teman-teman dengan seperti ini. Ini memiliki arti di mana perangkat tersebut ada di jaringan yang sama dengan IP lain yang diawali dengan 192.168.1 ya. Jadi jika kalian memiliki network seperti ini artinya bahwa perangkat-perangkat yang ada di sekitar dengan jaringan ini akan memiliki IP yang sama, yaitu ini ya teman-teman ya. Nah, ada lanjut ke materi berikutnya, yaitu dua jenis IP, yaitu IP classful dan IP classless. IP classful adalah sebuah cara yang tergolong lama dalam membagi IP. Nah, IP ini terbagi ke beberapa kelas seperti kelas A, kelas B, dan kelas C dengan batas subnet yang tetap. Sedangkan IP classless atau CIDR adalah sebuah cara modern yang lebih fleksibel karena kita sudah bisa menentukan sendiri jumlah subnet yang kita butuhkan ya teman-teman. Contohnya itu ada contoh IP classful di mana kita memiliki network seperti ini. Nah, ini adalah IP yang otomatis menjadi kategori kelas C. Jika saya tidak salah, ini adalah kelas C itu merupakan kelas yang paling umum ya teman-teman. Kelas C itu adalah IP address yang tergolong paling umum digunakan ya. Lalu ada juga jenis classless, ya di mana network ini bisa dipecah menjadi subnet yang lebih kecil, seperti yang dijelaskan pada materi subnetting tadi teman-teman. Lanjut, kita memiliki VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Apa itu Variable Length Subnet Mask? Sederhananya, VLSM ini memungkinkan kita untuk membuat subnet dengan ukuran yang tergolong berbeda-beda. Jadi beberapa jenis dalam ukurannya, namun masih dalam satu jaringan yang sama, teman. Ini berguna supaya IP lainnya itu tidak terbuang sia-sia, karena setiap jaringan bisa disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan. Misalkan kita butuh 20 host, nah itu IP sisanya itu nggak akan terbuang sia-sia, masih bisa digunakan ya teman-teman. Lalu bagaimana sih perhitungan dari VLSM ini dalam golongan network?
Untuk menentukan alamat network setiap subnet berdasarkan hasil pembagian dari VLSM, network address adalah alamat awal dari suatu subnet. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kita memiliki IP dasar, yaitu yang bertipe classless, teman-teman. Nah, kita menggunakan IP dasar ini dan kita tekan enter, maka kita akan mendapatkan dua hasil subnet. Yaitu subnet pertama adalah subnet yang memiliki IP address berjenis classful, dan subnet 2 adalah IP address yang berjenis classless. Lalu juga ada implementasi IP address yang tergolong sederhana terlebih dahulu ya. Implementasi IP address adalah sebuah proses untuk memasukkan konfigurasi IP ke perangkat agar bisa terhubung ke jaringan, baik secara manual ya, atau yang disebut sebagai statik, maupun secara otomatis melalui DHCP. Contohnya adalah kita memiliki IP address seperti ini ya. Nah, setelah menekan enter, kita juga mendapatkan subnet masknya, lalu juga kita mendapatkan gateway-nya. Nah, dengan gateway ini perangkat bisa terhubung ke jaringan dan internet. Ini secara sederhananya. Kita memiliki cara yang lebih lanjutnya, yaitu adalah interpretasi IP melalui router. Nah, router di sini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Setiap interface pada router harus memiliki IP-nya sesuai jaringan masing-masing. Contohnya, pada suatu router kita memiliki dua interface. Interface pertama, kita memiliki jaringan pertama dengan IP ini, teman-teman. Lalu di interface kedua kita memiliki IP address yang berbeda. Nah, ini akan menunjukkan jaringan yang berbeda. Nah, di sini router menjadi penghubung antar jaringan. Jadi di komputer ini kalian misalkan udah terhubung dengan router. Nah, komputer pertama menggunakan jaringan pertama dari interface router pertama. Lalu komputer kedua menggunakan interface 2. Maka komputer tersebut terkoneksi dengan jaringan kedua. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Maaf apabila ada suara-suara yang cukup mengganggu ya, teman-teman ya. Ada suara-suara latar belakang. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.